sungguh memukau. Keasriannya pun masih sangat terjaga, baik yang di darat maupun di dasar lautan. Maka tak heran jika banyak yang menyebut bahwa Raja Ampat sebagai surganya wisata bahari Indonesia. Namun, di balik keindahan dan kekayaan alamnya, Kabupaten Kepulauan Raja Ampat masih memiliki beberapa kendala untuk membangun daerahnya. Tim Jelajah Daerah Tertinggal memilih Kabupaten Kepulauan Raja Ampat sebagai lokasi pertama yang akan dijelajahi. Pagi ini matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Namun langit di atas pantai Waiwo yang berada tak jauh dari tempat kami menginap sudah terlihat cukup terang. Saya pun tergoda untuk menikmati segarnya udara pagi di pantai ini dan mengusir lelah setelah kemarin harus menempuh 6 jam perjalanan yang cukup melelahkan dari Jakarta menuju kota Waisai di Raja Ampat ini. Pemirsa Jelajah Daerah Tertinggal, senang sekali pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk menjelajah Raja Ampat ini. Dan kebetulan di sini sedang ramai-ramainya dikunjungi karena sedang diadakan Raja Ampat Expo. Itu adalah sebuah acara yang diadakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Seperti apa acaranya dan hal-hal menarik apa dan hal unik apa yang ada di Raja Ampat ini, kita akan jelajahi bersama. Nama Raja Ampat perlahan mulai dikenal karena memiliki pesona daya tarik wisata yang mampu menggoda wisatawan baik lokal maupun internasional untuk berkunjung. Kepulauan Raja Ampat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang terbentuk pada tahun 2003 sebagai Kabupaten Pemekaran baru dari Kabupaten Sorong. Jika dilihat pada peta, letak wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat berada tepat di atas paruh Pulau Kepala Burung yang selama ini identik dengan Pulau Papua. Sebagai kabupaten kepulauan, Raja Ampat memiliki banyak sekali pulau yang jumlahnya mencapai 610 pulau, baik yang besar atau yang kecil. Berbagai pulau yang ada di Raja Ampat memiliki karakter beragam serta menyimpan kekayaan dan keindahan bawah laut yang luar biasa. Ya pemirsa, salah satu hal yang menarik di Raja Ampat ini, kita bisa melihat ikan-ikan yang banyak dan beraneka ragam di sini. Dan airnya sangat jernih sekali sehingga ikan jelas terlihat di sini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah Kepulauan Wayak. Di sini banyak sekali pulau-pulau kecil yang sangat indah dan ekosistemnya masih sangat terjaga. Kata orang, kalau Anda ke Raja Ampat dan Anda belum ke Pulau Wayak ini, maka Anda sama saja belum ke Raja Ampat. Sesampainya di Kepulauan Wayak, saya tak kuasa menahan ketakjuban. Benar-benar indah dan eksotis. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini. Ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang? Kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap!
Untuk menuju ke Waisai, transportasi yang dapat dijadikan pilihan hingga saat ini hanya melalui rute perjalanan laut, yaitu dengan menggunakan kapal feri yang berangkat dari kota Sorong menuju ke Pelabuhan Lokbon di kota Waisai, Raja Ampat. Dan dalam satu hari hanya terdapat 1 kali rute penyeberangan dari kota Sorong menuju ke kota Waisai atau sebaliknya. Saat kemarin saya tiba di pelabuhan ini, masih terlihat beberapa spanduk penyambutan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini yang hadir bersama anggota Komisi 5 DPR RI Michael Watimena serta rombongan yang terdiri dari undangan dan peserta KPDT Expo. Menteri PDT dan rombongan menyeberang dari kota Sorong menuju kota Waisai dengan menggunakan kapal perang TNI AL KRI Banjarmasin yang telah disiapkan oleh panitia bekerja sama dengan TNI AL Republik Indonesia. Kehadiran Menteri PDT Helmi Faisal Zaini dijadwalkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka event nasional Jelajah Raja Ampat KPDT Expo yang akan diselenggarakan selama 4 hari dan mulai dibuka hari ini. Ya pemirsa, saya sudah sampai di Pantai WTC atau Waisar Tercinta. Nah di sini ini adalah tempat diselenggarakannya Jelajah Raja Ampat KPDT Expo. Acara-acaranya seperti pameran produk, gelar budaya, aneka lomba, dan lain sebagainya. Dan sepertinya di dalamnya sudah terdengar ya ramai sekali, udah mulai acara seperti pemirsa. Kalau gitu kita sama-sama masuk ya. Memasuki lokasi penyelenggaraan KPDT Expo, mata saya langsung dimanjakan dengan atraksi parade musik dan tari tradisional yang melintas di depan saya. Seakan tak mengenal lelah, mereka begitu semangat memainkan musik dan menari mengelilingi lokasi expo, hingga saya pun sesekali larut dalam semangat mereka. Begitu juga dengan Ibu Santi Anissa yang tak lain adalah istri Menteri PDT Helmi Faisal Zaini yang turut menari bersama para peserta parade budaya yang menghampirinya. Tak lama berselang, di panggung utama KPDT Expo ini, acara pembukaan dimulai. Sambutan singkat dan penabuhan tifa oleh Menteri PDT Helmi Faisal Zaini menandai dibukanya acara KPDT Expo 2012 di Raja Ampat. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang, Raja Ampat akan kita dorong menjadi daerah maju di masa-masa yang akan datang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Jelajah Raja Ampat KPDT Expo 2012 secara resmi saya nyatakan dibuka. Setelah resmi dibuka, berbagai kemeriahan pun dimulai. Penyanyi putra asli Papua Edo Kondologit diundang untuk menghibur para undangan, peserta, dan semua masyarakat yang hadir. Lagu Aku Papua menjadi lagu pembuka sesi hiburan. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Tak ketinggalan putra-putri daerah juga turut serta menyajikan nyanyian dan tarian tradisional mereka untuk memeriahkan acara pembukaan KPDT Expo ini. Usai mengikuti rangkaian acara pembukaan, terlihat masyarakat pengunjung sangat antusias mendatangi tenda-tenda yang ada. Acara Jelajah Raja Ampat KPDT Expo ini diikuti oleh 6 kementerian atau lembaga, 6 stakeholder, dan 15 kabupaten daerah tertinggal dengan total jumlah tenda sekitar 61 tenda, termasuk tenda yang mewakili semua kedeputian yang ada di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Di acara KPDT Expo ini juga diadakan seremonial penanaman pohon kelapa serta digelar berbagai lomba. Salah satu lomba yang cukup menarik perhatian pengunjung adalah lomba balap perahu ketingting. Perahu ketingting adalah jenis perahu kecil dengan mesin yang sehari-hari digunakan oleh para nelayan di Raja Ampat ini untuk mencari ikan.
Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang? Kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap! Sebagai kabupaten yang terbilang baru, maka wajar jika terdapat beberapa keterbatasan di wilayah ini. Hingga oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Raja Ampat dimasukkan ke dalam daftar sebagai salah satu daerah yang termasuk ke dalam kategori tertinggal. Lantas, seperti apa bentuk perhatian dan dukungan yang telah diberikan oleh KPDT? Meski memiliki potensi alam yang indah dan kaya, Kabupaten Kepulauan Raja Ampat yang memang masih tergolong baru ini oleh Kementerian PDT dimasukkan sebagai salah satu kabupaten dalam kategori tertinggal dan butuh dukungan untuk maju dan sejajar dengan daerah lain. Seperti kita ketahui, Kabupaten Raja Ampat ini merupakan daerah yang memiliki pesona wisata yang luar biasa. Dengan luas wilayah yang hampir 90% lebih ini merupakan kawasan perairan laut, maka memberikan pemahaman sekaligus membangun budaya menghadap laut dalam artian pengembangan ekonomi berbasis komoditas yang dimiliki, yaitu mengembangkan perikanan, tangkap, kemudian budidaya ikan, atau sekaligus mengembangkan rumput laut. Ini bagian dari upaya kita untuk meretas ketertinggalan dari indikator ekonomi. Kendala yang kita hadapi adalah masalah infrastruktur. Apakah infrastruktur pendidikan kesehatan di pulau-pulau, kemudian transportasi, sarana transportasi, penyediaan kapal-kapal penumpang, maka dalam bagian lain, Bapak Presiden telah memberikan instruksi yang terkait dengan pelaksanaan program Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ataupun MP3EI, di mana pada koridor Papua dan Papua Barat serta Maluku Utara difokuskan pada konektiviti antar pulau dalam bentuk penyediaan kapal-kapal penumpang dan kapal-kapal muat barang. Memahami berbagai keterbatasan dan kebutuhan masyarakat di kampung yang tersebar di wilayah Kepulauan Raja Ampat untuk mendapatkan pelayanan fasilitas listrik, Kementerian PDT melalui Deputi 2 Bidang Peningkatan Infrastruktur pada tahun 2010 dan 2011 memberikan bantuan peningkatan infrastruktur berupa energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di 3 kampung, yakni Kampung Kalwal dan Kampung Kaliam di Distrik Salawati Barat, serta Kampung Yen Beser di Distrik Waigeo Selatan. Seperti kita ketahui, daerah-daerah yang belum terjangkau oleh instalasi ataupun infrastruktur penyediaan listrik oleh PLN, maka kami memberikan bantuan-bantuan di daerah di pulau-pulau dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya, baik itu PLTS terpusat ataupun masyarakat yang tinggalnya memang menyebar antara satu rumah dengan rumah yang lain, kita menggunakan PLTS tersebar atau solar home system. Nah, untuk itu bagi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan, ini bagian dari upaya pemerintah untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Sesuai dengan informasi yang saya peroleh, saya pun tertarik untuk melihat kondisi Kampung Yen Beser yang merupakan salah satu kampung yang mendapat bantuan PLTS dari Kementerian PDT. Untuk menuju Kampung Yen Beser yang berada di pulau kecil dan terpisah dari kota Waisai, ibu kota Raja Ampat, butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan speedboat. Pemirsa jelajah daerah tertinggal, inilah Kampung Yen Beser, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Yen Beser ini merupakan salah satu kampung nelayan yang pada tahun 2011 lalu mendapatkan bantuan berupa PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Seberapa besar manfaat bantuan tersebut bagi penduduk Yen Beser? Mari kita cari tahu. Saat berjalan di tengah kampung Yen Beser, mata saya langsung tertuju pada sebuah benda berbentuk segi empat yang terpasang di hampir setiap atap rumah di kampung Yen Beser ini. Benda tersebut adalah bagian dari perangkat PLTS yang berfungsi untuk menerima dan menyimpan sinar matahari untuk dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik bagi masing-masing rumah tersebut. Kami masyarakat khususnya kampung Yen Beser yang mendapat bantuan PLTS ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada Bapak Menteri, sebab padanya pergumulan kami selama ini, kami bersyukur juga kepada pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat. Tak hanya ke kampung Yen Beser, saya pun mendatangi kampung Kalwal dan kampung Kaliam di distrik Salawati Barat. Seperti halnya di kampung Yen Beser, di kampung Kalwal juga telah terpasang perangkat PLTS di hampir setiap rumah. Pemandangan tak berbeda juga terlihat di kampung Kaliam. Di kesempatan yang indah ini kami atas nama warga kampung Kalwal mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang? Kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya? Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Pemberian bantuan PLTS oleh Kementerian PDT ternyata bukanlah satu-satunya program bantuan yang diberikan untuk mendukung berkembangnya Kabupaten Kepulauan Raja Ampat. Melalui Deputi 4 Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya misalnya, Kementerian PDT juga memberikan pelatihan dan penyuluhan untuk penguatan kelembagaan sosial dan budaya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di 10 desa atau kampung di Raja Ampat. Sementara melalui Deputi 5 Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian PDT juga memiliki program seperti pengembangan kawasan perbatasan melalui kegiatan peningkatan produksi nelayan di wilayah perbatasan dengan pengadaan cold storage. Tak hanya itu, terdapat juga program pengembangan daerah pulau terpencil dan terluar melalui kegiatan peningkatan konektivitas wilayah dengan pengadaan kapal penumpang dan barang. Bahkan, program budidaya teripang yang pernah diberikan oleh Kementerian PDT pada tahun-tahun sebelumnya diakui memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat hingga saat ini. Untuk program KPDT, kita khususnya untuk di bidang perikanan dari tahun 2009 dan 2010 ada bantuan dari KPDT tentang kegiatan budidaya teripang. Dengan kegiatan ini pendapatan nelayan di kami khususnya di Kabupaten Raja Ampat di Kepulauan Riau ini juga meningkat. Tahun 2012 ini kami akan mendapat bantuan juga dari KPDT dan sudah ada komunikasi dan satu kali pertemuan di Jakarta sudah kami ikuti. Kami akan mendapat bantuan kapal penangkapan ikan untuk kapal 3GT. Itu semua akan diperuntukkan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap di Kepulauan Riau. Dalam upayanya meretas ketertinggalan beberapa daerah di tanah air, Kementerian PDT juga bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait. Dalam fungsi koordinasi tersebut, Kementerian PDT aktif memberikan usulan terkait daerah-daerah yang menjadi prioritas pemberian bantuan sesuai hasil peninjauan di lapangan.
kami selama ini jalan kaki. Dalam fungsi koordinasi, kami melakukan upaya-upaya secara koordinatif bersama kementerian yang lain, misalnya Kementerian PU di dalam penyediaan sarana infrastruktur jalan, kemudian bersama Kementerian Perhubungan di dalam upaya penyediaan sarana transportasi, baik itu pelabuhan udara maupun dermaga, dan beberapa kementerian lembaga yang lain, sehingga bagian-bagian yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pembangunan Tertinggal ini adalah melakukan prioritas-prioritas di mana beberapa hal yang ditemui di lapangan, berbagai macam masalah infrastruktur yang dihadapi oleh daerah, ini kita harapkan dapat kita retas di masa-masa yang datang. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PDT yang bekerja sama dengan kementerian lain dalam mendukung kemajuan Kabupaten Raja Ampat kini mulai bisa dirasakan manfaatnya. Berbagai infrastruktur untuk mendukung tumbuhnya perekonomian masyarakat telah dibangun meski di beberapa titik masih dalam proses pengerjaan. Ya, meskipun tentu masih saja ada beberapa kekurangan ataupun bagian-bagian yang terabaikan, tetapi seiring dengan upaya daerah, provinsi, dan pemerintah pusat melakukan upaya-upaya percepatan, tahun 2012 ketika saya kembali ke Raja Ampat, banyak sekali perkembangan pembangunan yang terjadi di sana. Ini bantuan KPDT ini dari berbagai sektor, ya, sektor pendidikan, sektor kesehatan, bahkan sektor infrastruktur raya itu sektor perhubungan. Dengan adanya bantuan-bantuan ini, berupaya untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik, bahkan yang ada di ibu kota kabupaten itu. Jadi ini bagi kami adalah suatu hal yang sangat membantu kami dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Raja Ampat secara khusus melalui dua sektor unggulan kami, perikanan kelautan dan sektor pariwisata. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Helmi Faisal, di mana di saat berkunjung ke Kabupaten Raja Ampat, di situ secara langsung dan simbolik beliau menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk beberapa pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Harapan kami ke depan kepada Kementerian Daerah Tertinggal, jelajah Raja Ampat dalam bentuk Expo ini tidak saja berhenti dan sampai di tahun ini, tetapi tahun depan mungkin juga akan ditingkatkan dengan partisipasi dari seluruh Indonesia. Meski sepenuhnya menyadari akan tugas, fungsi, dan tanggung jawab lembaga yang dipimpinnya, Menteri PDT Helmi Faisal Zaini mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu peretasan daerah-daerah tertinggal yang ada di tanah air dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak yang terkait. Tanggung jawab untuk membangun daerah tertinggal ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita harapkan seluruh lapis masyarakat, seluruh stakeholder bersama-sama meningkatkan upaya-upaya ikut serta di dalam membangun daerah tertinggal. Contoh yang bisa dilakukan adalah pelaksanaan program Corporate Social Responsibility dari beberapa perusahaan-perusahaan ini kita harapkan dapat dikembangkan di daerah-daerah tertinggal, apakah kegiatan sosial kemasyarakatan, apakah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan, pembinaan, pelatihan, keahlian, melalui berbagai macam program-program yang tentu dapat secara inisiatif dilakukan oleh berbagai macam pihak. Menikmati hari terakhir di Raja Ampat, saya mengunjungi salah satu pulau yang dimanfaatkan oleh pemerintah setempat sebagai kawasan konservasi alam.
2 perahu skoci dan beberapa personil dari kapal TNI AL KRI Banjarmasin masing-masing mengantar perjalanan saya dan rombongan Menteri PDT Helmi Faisal Zaini yang saat itu juga meninjau lokasi konservasi tersebut. Demikian penjelajahan tim kami dari Kabupaten Kepulauan Raja Ampat. Semoga saja informasi tadi dapat memperkaya wawasan Anda tentang keadaan nyata di negeri ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan penjelajahan kami ke daerah-daerah lainnya di Indonesia pada episode mendatang. Saya Asti Ananta, sampai jumpa. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta